Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini dia cara ekstrim saya untuk menanggulangi penyakit patek teman. Jadi kan banyak tuh obat yang mahal ini itu udah capek tetap aja patek. Lah kemarin saya dikasih tahu sama orang lah ya kan, di pertanian di daerah dataran rendah. Saya kan tempatnya dataran tinggi. Dia di dataran rendah teman, ngasih sharing-sharing katanya pakai ini itulah yang dia pakai itu ini teman. Dia itu menggunakan campuran ini Rizotin sama ini lotion anti nyamuk teman, lotion anti nyamuk. Kalau di sana itu biasanya pakai autan, tapi di tempat saya itu autan lagi habis, lagi gak ada, lagi langka. Adanya sovel ataupun ini lavender. Jadi mau merek yang apapun itu terserah, bebas teman. Mau merek apa itu bebas. Jadi yang penting lotion nyamuk. Katanya tuh yang bagus itu katanya tuh pakai ini teman, autan. Tapi saya setelah pakai ini 1 bulan itu tidak ada tanda-tanda patek. Jadi karena itu saya dikasih tahu teman-teman. Jadi jangan ditiru kalau ini benar-benar teman-teman takut ya kan, intinya jangan ditiru lah. Ini cuma sharing-sharing dari saya. Itu cara ekstrim saya itu teman. Jadi udah 1 bulan ini teman, saya tuh sudah tidak pakai obat yang mahal itu yang dulu teman. Jadi karena saya dikasih tahu orang ini, saya akan coba teman. Ternyata ada hasilnya teman, gitu dengan menggunakan ini. Tapi kalau dipikir-pikir itu saya juga kurang tahu kalau ini dicampur terus sama ini tuh menghasilkan reaksi kimia yang apa, kandungan apa tuh saya tidak tahu. Yang penting saya murah aja saya pakai seperti itu teman. Mungkin kalau menggunakan pestisida atau fungisida yang lebih tinggi itu lebih bahaya yang fungisida yang teman daripada kita pakai ini, ya kan. Jadi kan pakai ini kan lotion. Ada yang bilang bang kalau pernah tuh orang kampung sini ada yang pakai, kalau misal tidak pakai Rizotin itu gimana? Saya kurang tahu kalau tidak pakai Rizotin. Mungkin bisa ya kan, ini bahan yang penting dengan bahan aktif apalah, Sipermetrin atau apa yang beda merek juga nggak masalah. Misal pakai Kurakron atau Fastak. Terus untuk lotionnya itu tidak harus pakai autan. Ternyata pakai sovel pun, pakai lavender ataupun yang lain itu tetap bisa teman. Yang penting obat anti nyamuk seperti itu. Nah kenapa kayak saya sering-sering ke teman-teman, karena setelah 1 bulan itu tanaman cabai saya tidak ada pateknya teman, dan saya berhenti dengan obat yang mahal itu. Saya beralih ke ini kok nggak ada pateknya, ya saya lebih memilih yang murah ya kan teman, seperti itu. Karena ini harganya cuma yang ini 500 rupiah dan yang sovel ini 1000 satunya. Kalau autan kayaknya 1000, dan ini Rizotinnya ini harganya 50.000 teman. Ini untuk kapasitasnya, volumenya itu isinya 500 mili. Kalau yang isinya 100 mili ini malah lebih murah, 14.000 kalau di tempat saya. Kalau Rizotin ini banyak sekali di tempat penjualan obat teman. Dan untuk bahaya atau tidaknya saya tidak tahu teman, karena selama ini saya baik-baik aja. Yang penting kan kalau memasak cabainya kan tetap dicuci ya kan, seperti itu. Orang di kampung juga banyak yang pakai. Ada yang bilang kalau pakai lotion biasa gimana? Itu kurang tahu kalau pakai lotion biasa. Ini kan yang harusnya pakai lotion anti nyamuk dan Rizotin juga ya kan. Bahkan ada lagi di kampung saya tuh mengusir nyamuk atau mengusir lalat itu pakai, ada yang pakai multu, ada yang pakai pewangi yang lain itu ada teman. Kalau di kampung itu orang-orangnya sering dia mengaplikasikan di sendiri teman, karena obat-obat yang di pasaran itu sudah tidak mempan seperti itu. Jadi cari yang murah, yang terjangkau. Oke, cara pemakaiannya langsung aja teman. Ini kan saya menggunakan tangki kapasitas 20 liter. Jadi kalau 20 liter kita menggunakan lotion itu cukup 2 teman, 2 saset. Ini 13 mili kayaknya, 2 saset seperti ini untuk 20 liter. Standarnya kan 12 liter tuh tank lah. 12 liter itu ini satu cukup satu kalau 12 liter. Terus kalau ininya Rizotinnya tuh 1 tutup. Oke teman, langsung aja saya akan buka ini. Karena ini saya menggunakan 20 liter air, saya menggunakan ini 2. Nah ini bentuknya kan seperti lotion ya, memang lotion nyamuk ya kan teman, seperti itu. Itu tuh kalau kita semprot baunya tuh harum banget teman. Harum sebentar, tapi kalau udah kering itu harumnya hilang. Nah ini
Jadi terserah mau pakai lotion yang seperti apa teman-teman. Ini satu lagi, jadi dicampur juga boleh, pakai merek apapun. Setelah itu resortinnya 2 tutup teman. Nah, 2 tutup aja udah. Setelah itu kasih air sampai penuh. Dia itu kayak semacam berminyak teman, lotionnya. Nah, ini cara murah dan ekstrim. Jadi teman-teman mau tiru ya silahkan, tidak juga tidak masalah, karena saya tidak menyuruh untuk ditiru ya teman ya. Ini cara saya seperti ini teman, murah. Menurut saya sih dari fungisida yang mahal-mahal itu malah lebih bahaya yang fungisidanya itu teman, menurut saya, karena ilmu pengetahuan saya, karena saya juga bukan peneliti masalah reaksi kimianya bagaimana, kandungannya bagaimana, itu saya kurang tahu. Yang penting kan tidak berlebihan ya kan teman, seperti itu. Nah ini teman, jadi sampai penuh ya teman. Setelah itu kita siap untuk menyemprot. Semprotnya di pagi hari ataupun sore teman. Durasi semprotnya cukup 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Oke teman, jadi setelah tercampur kita semprot seperti teman. Ini baunya harum sekali teman. Tapi harumnya tuh pada saat basah aja teman. Kalau udah kering ini nggak bau. Nah seperti ini, sama bagian dalamnya teman, bawah-bawah sini teman. Ini. Jadi itu intinya teman, kalau bertani untuk menanggulangi patek itu harus telaten. Telaten itu harus sering-sering disemprot ya kan. Misal disuruh 3 hari ya 3 hari sekali teman. Jadi jangan malas-malesan. Ini alhamdulillah teman, buktinya ini pateknya bersih. Sedang alhamdulillah nggak ada pateknya teman. Ternyata tuh manfaat dari ini pemberian resortin dengan autan itu tuh tidak hanya untuk patek aja. Ini kan intinya tadinya untuk patek, tapi ternyata ini teman, ini dapat mencegah lalat buah juga teman. Jadi niatnya cuma untuk patek, ternyata ini dapat juga mencegah lalat buah teman. Jadi ini setelah saya gunakan ini teman, karena ini harum seperti ini, lalat buahnya ngacir teman, nggak berani datang teman. Jadi ini jarang busuk. Jadi ini alhamdulillah teman, niatnya hanya untuk patek ternyata bisa untuk menanggulangi lalat buah teman. Seperti itu. Jadi selain lalat buah yang datang, juga dikatakan ada hama itu penyerap nektar itu yang bentuknya seperti nyamuk. Dia juga minggat teman. Jadi ini bisa dipastikan dalam satu obat ini dapat menghindari 3 hama. Lalat buah, terus hama penyerap nektar itu seperti apa? Seperti nyamuk lah, kayak menyerap bagian di bagian ini teman, di bagian tunas-tunas baru, sehingga ini langsung gosong seperti itu, bentuknya seperti nyamuk. Setelah kita pakai ini dia ngacir hamanya teman. Jadi teman-teman boleh mencoba. Kalau teman-teman nggak berani ya nggak usah ditiru kayak seperti itu teman. Karena saya sudah terbukti tidak ada hamanya itu dengan pateknya, saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau digunakan ya silahkan buat teman-teman seperti itu ya kan teman. Jadi kalau mau ditiru monggo, enggak juga enggak apa-apa, karena ini enggak harus ditiru ya kan. Karena saya juga enggak tahu ilmu kimia, reaksi kimianya gimana itu enggak tahu. Karena buktinya ini bagus lah, di samping murah juga selamat tinggal, obat-obat mahal seperti itu. Jadi kalau ada cara murah, kenapa tidak ya kan? Jadi teman-teman muda yang baru tumbuh segini pun nggak masalah, tetap disemprot boleh teman. Nah saya tuh menyemprotnya tuh mencium aroma-aroma harum lotion itu teman, seperti ini. Nah jadi kira-kira ini aja dulu teman, sharing-sharing dari saya tentang cara menangani
patek pada tanaman cabai saya, ya bisa dikatakan secara ekstrim, murah juga terjangkau. Kalau ada yang murah, kenapa beli yang mahal? Itu moto saya, teman. Jadi kalau harganya sedang mahal, murah pun cabainya tetap aman, seperti itu. Biasanya kan petani kalau harga cabai murah, dia dibiarin aja tersenang hama. Jadi jangan seperti itu, jangan egois, jangan cuma harga cabai mahal kita rawat, harga cabai murah kita tinggalkan, itu jangan. Jadi petani harus telaten dan harus punya chemistry pada tanamannya kita. Oke, jadi setelah teman saya bilang dulu yang di daerah dataran rendah itu tanam cabai seperti ini menggunakan autan, dia bilangnya ini kan di dataran rendah Rip saya menggunakannya. Coba kamu kan orang gunung, jadi kamu coba dulu aja beberapa untuk tanaman. Ternyata setelah saya gunakan, entah itu di dataran tinggi, di dataran rendah itu sama aja mendapatkan hasil yang sama, teman. Jadi sama baguslah khasiatnya cara menggunakan autan ini, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman kalau mencoba ya kan, jadi jangan berlebihan, sesuai takaran yang tadi, teman, seperti itu, teman. Jadi selain saya menggunakan autan dan itu rizotin tadi buat patek, teman, saya juga untuk 3 hari sekalinya saya juga menggunakan ini, teman, pupuk fungisida juga. Saya menggunakan polaram juga dicampur sama kalsium juga, seperti ini. Jadi yang obat yang mahalnya itu yang 200 lebih itu enggak saya pakai, enggak saya ganti lagi, maksudnya enggak saya gunakan lagi, saya ganti dengan rizotin dan autan tadi. Terus yang 3 hari sekalinya menggunakan kalsium dan fungisidanya tetap pakai. Jadi mau menggunakan polaram, eufora ataupun mancozeb juga bisa. Ini dari bahan aktifnya itu mancozeb, jadi mereknya kan tuh banyak. Terus untuk kalsiumnya juga mereknya banyak, terserah teman-teman. Juga banyak di toko pertanian. Ini yang obat untuk inilah susulan yang patek ya kan, yang dibilang ini obatnya lumayan terjangkau karena ini 70.000, ini 14.000. Jadi yang obat 200 lebih buat patek udah saya libur dulu, saya menggunakan yang autan sama yang rizotin tadi. Alhamdulillah cabenya bersih dari patek, seperti itu. Ini aja, teman, kira-kira sharing-sharing dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat setidaknya. Kalau mau ditiru monggo, enggak juga enggak apa-apa. Oke, saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.